Nona Zhong Qianqian, Anda memenangkan juara pameran seni. Untuk yang ke-99 kalinya, bolehkah Anda memberitahu kami rahasia kemenangan Anda? Semua lukisan di sini bukan dia yang melukisnya. Nyonya, apakah Anda punya bukti? Boleh kami tahu apa hubungan Anda dengan Zhong Qianqian? Siapa sebenarnya pelukis dari semua karya ini? Setiap lukisan Zhong Qianqian, saya sendiri yang melukisnya. Dia hanyalah seorang pencuri. Yu Qingge, apa yang kau lakukan? Kau benar-benar mengecewakanku. Nona Zhong Qianqian, Anda memenangkan juara pameran seni. Untuk yang ke-99 kalinya, bolehkah Anda memberitahu kami rahasia kemenangan Anda? Qingge, kamu tidak apa-apa. Saya hanya berkreasi Saya dengan hanya cinta. berkreasi dengan cinta. Berkat Ayan, saya mendapatkan kesempatan penuh untuk menunjukkan bakat saya. Tanpa dia, tidak akan ada Zhong Qianqian yang sekarang. Qingge, saya dan Sixi hanya dalam hubungan kerjasama. Jangan terlalu banyak berpikir. Baiklah, Xiao Wu bilang kamu tidak enak badan. Kamu baik-baik saja? aku baik-baik saja. Dokter bilang tanganku, Qingge, Sixi perlu ketenaran setelah kembali ke negara ini. Tolong bantu dia lukis beberapa lagi. Ayan, tanganku sudah tidak bisa melukis lagi. Saya juga ingin segera menyelesaikan masalah ini. Bertahanlah sedikit lagi. Angkat teleponnya. Ayan, berkat kamu, saya menang penghargaan lagi. Kapan kamu datang? Malam ini tidak akan pergi, kan? Ayan, cepatlah kemari. Semua orang sudah menunggumu untuk merayakan. Baik, aku mengerti. Aku akan segera ke sana. Qingge, Sixi menyiapkan pesta perayaan atas keberhasilan. Aku pergi dulu. Kamu istirahat yang baik. Aku hanya berkarya dengan cinta. Terima kasih pada Ayan, memberiku kesempatan untuk menunjukkan diriku. Tanpa dia, tidak akan ada Zhong Qianqian yang sekarang ini. Nona Yu, tanganmu tidak boleh lagi memaksakan diri. Sumsum tulang tangan kananmu mengalami penumpukan cairan. Ini sangat serius. Jika kamu tidak segera pergi ke kota Yun untuk pengobatan secepatnya, maka itu benar-benar tidak akan bisa disembuhkan sama sekali. Dokter Lee, berapa banyak waktu yang tersisa? Paling lama hanya 5 hari. Jika dalam 5 hari tidak diobati, kamu tidak akan bisa melukis lagi. Zhou Shengyan, jika memang sudah ditakdirkan untuk memilih antara cinta dan sebuah impian, bagaimana aku harus memilih? Kamu yang sebelumnya pernah dijuluki tangan kanan emas Picasso. Sekarang benarkah tidak punya kekuatan sama sekali? Aku benar-benar bisa menerima, tidak bisa lagi memegang kuas dan melukis? Qingge, di sini aku bersumpah di hadapan seluruh dunia. Aku akan mencintai Yu Qingge seumur hidupku. Aku akan membiarkanmu berkarya dengan pikiran yang tenang. Dan tidak akan membiarkanmu menderita ketidakadilan sedikit pun sama sekali. Maukah kamu menikah denganku sekarang? Ini lamaran ya, disiarkan langsung ke seluruh jaringan internet. Loh, acaranya benar-benar mewah sekali. Sudah kaya, ya. Ditambah lagi tampan dan romantis. Aku ingin sekali menikahinya. Ini adalah orang terkaya di kota Hu. Kamu sungguh tidak sepadan dengannya.
cinta dua orang ini. Kisah cinta yang legendaris. Ayan, kau menjanjikan seumur hidup. Kenapa belum sampai 3 tahun pernikahan, sudah berubah? Nyonya, sudah waktunya disuntik. Ini adalah resep baru dari Dr. Lee, analgesik dosis kuat. Tangan kananmu tidak bisa terus seperti ini. Efek obatnya hanya akan semakin berkurang. Sebaiknya secepatnya pergi ke kota Yun. Tunggu sebentar lagi. Pergi ke kota Yun berarti benar-benar meninggalkan Ayan. 7 tahun hubungan. Bagaimana bisa aku tinggalkan begitu saja dengan mudah? Jingge, Jingge, sudah kau pikirkan kali ini? Mau menggambar apa untuk Sisi? Ayan, tanganku benar-benar tidak bisa menggambar lagi. Yukingge, sejak kapan kau menjadi begitu manja? Sekarang, bahkan untuk Sisi, menggambar saja kau tidak mau. Saya manja. Saya membuat 99 gambar untuk Zong Qianqian. Sebenarnya kalian berdua menganggap saya ini apa? Kingge, tadi saya salah. Jangan masukkan itu ke hati. Ayan. Pasien Ayan. menghirup terlalu banyak gas beracun, selaput lendir pernapasannya rusak, mungkin tidak akan sembuh seumur hidupnya. Ayan. Ayan. Saya akan melukisnya. Saya akan melukisnya. Mohon maafkan saya. Ini masalah saya. Perusahaan sangat sibuk akhir-akhir ini. Di tulang selangka kamu, Cinta sejati seumur hidup ini. Itu untuk kamu. bunga yang dirawat di tangan akhirnya tak bisa dibandingkan dengan bulan di langit. Ayan, kamu melanggar janji. Besok hari peringatan, saya sudah mengatur semuanya. Saya pasti akan memberikan kejutan besar kepada kamu. Ayan, saya lelah. Jika lelah, istirahatlah yang baik. Dia sudah tidur, saya akan segera menemui kamu. Waktu efek obat pereda nyeri berkurang lagi. Jingge, sudah siap? Sebentar lagi. Jingge, kamu terlihat sangat cantik hari ini. Aku sudah memesan restoran. Ada yang ingin kamu makan? Aku akan minta mereka menyiapkannya. Aku ikut maumu saja. Bagaimana kalau kita makan yang ringan saja, baik untuk bayi? Baik. Apa ada urusan mendesak di kantor? Angkat saja dulu. Aku tidak apa-apa. Hari ini hanya milik kita. Tidak ada yang boleh mengganggu kita. Ini adalah peringatan 7 tahun pacaran kita. Setiap kali aku pengen mundur, kau selalu menggunakan kelembutan dan perhatianmu, membuatku berulang kali memilih untuk menelan kekecewaan dan percaya padamu. Keluarga Z, ini dirancang oleh Zong Qianqian. Dulu kau tidak pernah melirik merek-merek yang tidak terlalu terkenal ini. Aku bosan melihat merek lama. Mencoba merek baru juga tidak buruk. Mungkin bukan hanya barangnya, orangnya juga. Ayan,
Mereka bilang masa jenuh 7 tahun adalah kutukan. Tidak ada yang namanya masa jenuh 7 tahun. Jingge, tidak peduli berapa lama waktu berlalu, aku hanya mencintaimu seorang. Ayan, lihat itu toko kecil yang 4 tahun lalu. Ayo kita masuk dan lihat. Ayan, lihat, desainnya sangat unik ya. Ayan. Sisi adakan pameran seni di sini. Kebetulan bertemu dengan kami. Jingge, aku sedang hamil, tak bisa berdiri tegak. Ayan, bantu aku. Kamu tidak keberatan, kan? Tidak keberatan. Tuan Zhou, lukisan yang Anda dan Nyonya sumbangkan ini akan kami letakkan selamanya di pusat ruang pameran. Jingge, ini adalah pameran seni pertama Siksi, dan dia masih kekurangan satu lukisan. Dia sudah mengatakannya. Ini adalah yang terakhir kali. Nona, Anda belum makan seharian. Cepat makanlah, Nona. Tidak ada waktu. Saya akan makan setelah selesai melukis. Nona, ada apa denganmu, Nona? Nona, Kamu dan Zhong Qianqian adalah pasangan suami istri. Lalu aku, ini siapa? Siapa yang menyuruh kalian menulis seperti ini? Saya dan dia hanya menyumbangkan lukisan bersama. Ini pasti kesalahan staf. Karena ini salah, mari kita perbaiki segera. Kamu beritahu direktur galeri siapa sebenarnya penulis lukisan ini? Kenapa kamu tidak bicara baik? Biar aku yang bicara. Cukup. Yu Qingge, aku akui lukisan ini adalah hasil karyamu. Tapi mulai hari ini, itu tidak lagi. Nyonya Zhong Qianqian telah menyumbangkan 2 miliar rupiah untuk museum seni kalian. Terima kasih sekali lagi karena telah menyediakan tempat untuk pameran seninya. Yu Qingge, ada apa denganmu? Jingge, Qingge, Jingge. Ayan. Sisi terburu-buru. Selesaikan lukisannya baru pergi. Aku Ayan, bayiku. Ayan, tolong aku. Tolong selamatkan bayiku. Tolong selamatkan bayiku. Jingge, Tolong selamatkan bayiku. Qingge, Jingge. Ayan, kau tidak menginginkan bayi ini, ya? Apa yang kau katakan? Tenangkan dirimu dulu.
Sini. Minum air ini. Ayan, sudah 3 tahun penuh. Bayi ini didapat dengan susah payah. Aku tahu. Aku akan memanggil dokter terbaik untuk merawatmu. Tinggal 4 hari lagi, masa pengobatan akan selesai. Jika kita benar-benar pergi ke kota Yun, kapan kita bisa membawa bayi itu kembali bertemu ayahnya? Tuan Zhou, Siapkan obatnya. jika Nyonya keguguran sekali lagi, dia tidak akan pernah bisa hamil lagi. Abaikan saja. Kehadiranmu adalah berkah kecil bagiku. Sekarang kamu juga tidak bekerja. Satu-satunya tugasmu adalah melahirkan anak. Apa yang kamu banggakan? Kalau bukan karena anakku yang bersikeras menikahimu, cuku sudah berlarian di mana-mana. Cepat hapus itu. Ibu, maafkan aku. Bu, jangan bicara seperti itu pada King Ge. Kami berdua sangat menantikan anak ini. Istirahatlah yang baik. Ada urusan di kantor, aku pergi dulu. Sayang, aku menunggumu di tempat biasa. Istirahatlah lebih awal. Sudah larut malam. Cingge, kenapa tiba-tiba menelepon video? Di luar hujan deras, aku mengkhawatirkanmu. Jangan menunggu hari sudah dingin. Setelah aku selesai mengurus berkas, aku akan pulang. Ayan, siapa itu? Baiklah, aku tidur dulu. Di rumah sudah ada sup yang dimasak. Ingatlah untuk pulang dan meminumnya. Ada apa, Ayan? Ayan, Ayan, kau pernah berjanji akan mencintaiku selamanya. Apakah itu masih berlaku? Cingge, kamu tidak apa-apa. Cingge, Kingge, sadarlah, sadarlah. Ayan, Akhir-akhir ini penampilanmu terlihat kurang baik. Mari kita pergi ke pusat terapi kehamilan untuk memeriksanya. Nyonya Zhou, bayinya sekarang sangat sehat, tetapi Anda mengalami sedikit anemia. Anda harus memperhatikan nutrisi. sayang. Kali ini ibu pasti akan menjagamu dengan baik. Bagaimana keadaan bayinya? Bayinya akan baik-baik saja. Dokter, kalau begitu terima kasih banyak atas bantuannya. Ngomong-ngomong, Tuan Zhou, krim perawatan kehamilan yang Anda pesan bulan lalu sudah datang. Terakhir kali Anda bilang Nyonya memakainya, dan hasilnya sangat bagus. Apakah Anda ingin menyetoknya lagi? Kapan aku pernah menggunakannya? Sebulan yang lalu. Pantas saja kamu tahu tempat terapi kehamilan pribadi. Ternyata karena Zhong Qianqian. Produk dari sini memang lumayan bagus. Sebelumnya aku pernah membelikannya untuk Siksi selama beberapa waktu. Jangan berpikir yang bukan-bukan ya. Lapar tidak? Makanlah sedikit untuk mengganjal perut. Ayan, apa kamu lupa? Aku alergi mangga. Maaf,
Aku kira ini pepaya. Aku akan mencari orang untuk menggantinya. Tidak usah. Aku benar-benar tidak nafsu makan. Kalau begitu, aku akan memijat punggungmu. Aku dengar ibu hamil yang duduk terlalu lama akan sakit pinggang. Ayan. Gay, siapa yang bilang padamu bahwa hamil menyebabkan sakit pinggang? Dan untuk siapa kamu memijat sampai begitu terampil? Ayo kita pulang saja. Kenapa ibu dan ayah datang? Sejak awal, seharusnya aku tidak setuju Ayan menikahi wanita sial itu. Cepatlah kemari. Cepat duduk, sudah tertunda begitu lama. Sampai membuat Sisi menunggu. Seharusnya ibu banyak istirahat saat sedang hamil. Siapa suruh ibu datang? Aku hanya ingin datang dan menjengukmu. Ada paman dan bibi yang menemaniku. Jangan khawatir. Kenapa masih berdiri saja di situ? Kenapa tidak segera membuatkan kami teh? Apa kau tidak lihat Sisi kehausan? Sungguh bodoh dan ceroboh. Membuat teh saja tidak becus. Bagaimana kalau Sisi terluka? Tolong obati luka nyonya. Tuan benar-benar baik pada Nyonya. Hanya luka kecil saja sudah sepanik ini. Sisi, kau berpengalaman. Tinggallah di sini beberapa hari ini. Bantu Bibi mengajari King Ge bagaimana cara merawat kehamilan. Ibu tidak perlu. Cingge. Ini juga bagus. Saling menemani agar ada yang menjaga. Ayan. Bukankah kau sudah berjanji hanya menginginkan anakku? Ayan, bukankah kamu berjanji hanya akan mengakui anakku? Aku juga tidak menyangka dia masih bisa hamil. Tenang saja, ku pegang janjiku padamu. Pasti akan kulakukan. Cingge, di sini aku bersumpah di hadapan seluruh dunia, aku hanya akan mencintai Yu Cingge seumur hidupku, membuatmu tenang berkarya, takkan kubiarkan kau bersedih sedikit pun. Menikahlah. Sudah jam 12. Selamat ulang tahun, Cingge. Aku dengar kamu akan pergi ke kota Yun untuk mengobati tangan kananmu. Zhou Shengyan sangat mencintaimu. Pasti dia akan ikut denganmu, kan? Selamat ulang tahun, Cingge. Aku pergi ganti baju dulu. Cinta sejati seumur hidupku. Aku tuliskan ini untukmu. Amour de ma vie. Cingge, kenapa sejak pagi-pagi sekali begini kamu terus menatapku? Ada apa? Aku yang membuat Cingge salah paham. Aku akan pergi sekarang. Kalian jangan bertengkar karena aku. Cingge, Sisi hanya merasa ini indah. Jangan berpikir yang bukan-bukan.
Tuan Zhao, saya datang untuk memeriksa kondisi Nyonya. Nanti aku akan mengantar Sisi pulang. Periksa saja dulu. Kondisi Nyonya sangat lemah. Risiko untuk melahirkan sangat besar. Jingge, jika risikonya terlalu besar, kita lupakan saja. Meskipun tidak ada anak, itu tidak akan memengaruhi hubungan kita. Aku ingin mempertahankan dia. Dokter, tolong bantu carikan cara untukku. Baik, Nyonya. Saya akan berusaha semaksimal mungkin, Nyonya. Tuan Zhao, jika terjadi kehilangan kandungan, sekali lagi, Nyonya benar-benar tidak akan bisa hamil lagi. Apakah Anda benar-benar ingin meresepkan obat untuk menggugurkan kandungan? Jangan banyak bicara, lakukan apa yang kusuruh. Naik mobil. Pergi siapkan obat itu. Nyonya, ini obat penguat kandungan. Nona tidak boleh meminumnya. Ini adalah obat untuk menggugurkan kandungan. Nona, jangan diminum. Ini obat penggugur kandungan. Siapa yang menyuruhmu berbuat ini? Katakan, jika ini terjadi kesalahan, kamu tahu apa yang akan terjadi. Nyonya besar yang menyuruh saya melakukannya. Baiklah, saya mengerti. Kalian pergilah dulu. Jingge, mengenai masalah ini, saya pasti akan memberimu jawaban. Istirahatlah yang baik dulu. Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Tuan yang memerintahkannya. Kamu pergilah dulu. Zhou Shengyan, kamu sudah jelas berjanji padaku bahwa kamu akan membantuku mempertahankan anak ini. Kenapa wajahmu pucat sekali? Zhou Shengyan, rasanya saya hampir tak punya kekuatan lagi untuk mempertahankanmu. Ayan, besok temani saya ke kota Yun ya. Tangan saya. Ayan, perut saya sakit sekali. Apa bayi saya bermasalah? Antarkan saya ke rumah sakit ya. Kenapa Zhong Qianqian masih berada di sini? Kalau perutnya sakit, kenapa tidak memanggil ambulans? Ayan, hari ini ulang tahun saya. Kamu sudah berjanji akan selalu menemani saya. Apa kamu harus mempermasalahkan Siksi sebegitu besarnya? Yu Jingge, kenapa kamu begitu pencemburu? Nyonya Yu, besok adalah batas waktu perawatan terakhir. Apa kamu sudah memikirkannya baik-baik? Ayan, untungnya bayi kita baik-baik saja. Tapi aku masih sedikit gelisah. Apakah Yu Qingge akan memanfaatkanku dengan alasan punya anak nanti? Tenang, aku akan mencari kesempatan lagi. Anak ini pasti tidak akan bertahan. Sayang, tidak apa-apa jika ayahmu tidak menginginkanmu. Ibu akan melindungimu.
Tolong belikan aku tiket pesawat ke kota Yun. Yu Qingge, kau benar-benar tidak tahu malu. Masih berani tinggal di sini. Tunggu sampai anakku lahir. Siapa dari keluarga Zhou yang tidak akan mengelilingiku? Kau hanya bisa seperti anjing, menunggu belas kasihan dari majikanmu. Semua orang di kota tahu aku adalah istri yang paling dicintai Ayan. Itu hanya sandiwara Ayan agar aku cemburu, dilakukan di depan umum. Hanya kau yang bodoh dan percaya begitu saja. Karya seni itu bukan atas namamu, anak itu tidak diizinkan untuk lahir, bahkan cinta Ayan pun hanya pura-pura. Bagaimana kau bisa berani mengatakan bahwa kau istrinya? Yu Qingge, apa kau masih mau memukulku? Apa yang kau lakukan pada Sixi? Ayan, aku sendiri yang tidak sengaja menyentuhnya. Jangan salahkan kakak ya. Yu Qingge, bicara. Aku tidak melakukannya. Darah, darah, darah. Jika Sixi sampai kenapa-kenapa, aku tidak akan memaafkanmu. Apa kamu tidak bisa memercayaiku sekali saja? Menyingkir. Benda-benda ini, tolong sumbangkan saja untukku. Sepasang suami istri itu bagaikan burung yang terbang bersama. Bertengkar di tempat tidur, tapi berbaikan di kaki tempat tidur. Masalah apa yang tidak bisa diselesaikan? Aku dan dia sudah tidak bisa kembali lagi. Jika ini bisa memberimu kebahagiaan, ambillah. Ini Maaf, tadi aku sudah keterlaluan. Malam ini aku sudah memesan tempat di restoran Yunding untuk menebus peringatan 7 tahun kita. Airnya sudah dingin. Aku akan meminta seseorang untuk mengambilkan yang baru untukmu. Wajahmu terlihat sedikit pucat. Apa kau mau? Aku carikan dokter untuk membantumu memulihkan diri. Tidak apa. Aku sudah terbiasa. Kenapa hari ini kau tidak memakai cincinmu? Guys, aku lupa memakainya setelah selesai mandi. Zhou Shengyan, aku pikir dengan mengorbankan impian seniku, aku bisa bersamamu selamanya. Kau yakin ingin menolak undangan masuk dari Akademi Seni Rupa Kerajaan Perancis? Hanya untuk menikah? Kedua hal itu tidak saling bertentangan. Kedudukan Shengyan terlalu tinggi, dia sudah dibatasi untuk bepergian ke luar negeri. Aku tidak bisa terlalu jauh darinya. Lagi pula, di sisinya, aku bisa melukis dengan lebih tenang. Qingge, tangan Sisi terluka karena panas. Biarkan lukisan ini dipakai olehnya untuk ikut kompetisi. Kau memilikiku, kau tidak perlu ikut hal-hal seperti ini.
Nyonya Yu, penerbangan Anda akan tinggal 2 jam lagi. Namun, setiap saat, entah itu hari Valentine ataupun hari peringatan, bahkan malam tahun baru, cukup satu telepon dari Zhong Qianqian, kau langsung pergi meninggalkanku. Bahkan karyaku dan impianku kau berikan padanya. Lalu aku ini apa? Pameran Sixi masih kekurangan 1 lukisan. Tolong lukiskan 1 lagi. Untuknya mau ya? Tolong bantu Sixi. Untuk yang terakhir kalinya. Ya, 100 porsi. apa? Tanganku sudah tidak bisa melukis lagi. Jika melukis 1 lagi, aku benar-benar akan... Jangan mencari masalah. Shishi sedang hamil. Dia tidak boleh menyentuh cat. Tapi aku juga hamil. Aku tahu anak yang dikandung Zhong Qianqian, juga anak keluarga Zhou, aku akan bercerai denganmu. Aku akan menyerahkan posisi istrimu padanya. Lukisan-lukisan itu juga tidak akan kutarik kembali. Aku hanya menginginkan anakku. Yu Qingge, siapa yang mengizinkanmu pergi dariku begitu saja? Zhou Shengyan, lepaskan aku. Tidak akan mungkin. Kau hanya boleh selamanya berada di sisiku. Menjadi Nyonya Zhouku. Menjadi pelukis bayangan Sixi. Lukislah. Anakku, anakku. Anakku. Aku mohon padamu, selamatkan anakku. Ayan, aku akan melukis. Aku akan melukis. Aku mohon padamu, antarkan aku ke rumah sakit. Aku mohon kepadamu, selamatkan anakku. Ayan, Ayan. Lagi pula, kau tidak akan bisa mempertahankan anakmu itu. Usai melukis, aku akan membawamu ke rumah sakit. Nona Yu, jangan terlalu bersedih. Jika kamu menjaga kesehatanmu dengan sungguh-sungguh baik, kamu akan bisa hamil lagi. Saat ini yang paling penting adalah tangan kananmu. Periode terbaik untuk pengobatan sudah terlewatkan. Tidak akan ada kesempatan lagi. Aku tidak akan pernah bisa memiliki anak lagi. Bagaimana aku bisa sebodoh itu? Bahkan tangan kananku sendiri tidak bisa diselamatkan, masih bermimpi membawa bayiku ke kota Yun. Nona Zhong, lukisan Anda benar-benar sebuah mahakarya yang langka. Nona Zhong, bolehkah saya bertanya apa inspirasi Anda dalam membuat lukisan ini? Itu adalah cinta kasihku pada bayi dalam kandunganku. Sisi selalu menjadi seniman yang hebat, dan dia juga akan menjadi ibu yang baik di masa depan. Sudah siap, Ayan? Sudah. Ayan, kamu sungguh-sungguh baik. Istriku adalah seniman yang paling hebat, tentu saja pantas memiliki studio yang lebih besar dan lebih baik. Aku sudah berjanji padamu untuk membiarkanmu berkarya dengan tenang, agar kamu tidak menyesal menikah denganku.
Zhou Shengyan, hal yang paling kusesali adalah jatuh cinta padamu seumur hidup ini. Bibi Wu bilang kamu tidak ada di rumah sakit. Kemana saja kamu? Zhou Shengyan, aku tidak ingin menjadi Nyonya Zhou lagi. Jingge. Hanya karena aku menyuruhmu menggambar beberapa lukisan lagi itu saja. Jangan marah, ya. Selamat tinggal untuk selamanya. Zhou Shengyan. Ayan, Kamu tidak terluka, kan? tidak apa-apa. Ayan, senang sekali kamu ada di sisiku. Lihat, ada lampu-lampu dari ribuan rumah di luar sana. Dan kamu adalah pelita bagiku. Ayan, tidak peduli seberapa larut kamu akan pulang. Aku akan tetap menyalakan lampu untukmu. Aku ingin kamu selalu bersamaku. Tentu saja, Yu Qingge. Aku tidak percaya kamu akan meninggalkanku. Ayan, aku rasa Aku sudah tahu, kamu pasti akan kembali mencariku. Kenapa kalian yang datang? Eksisi, saya dengar kamu terjatuh. Cucu laki-laki saya baik-baik saja kan? ini salah saya sendiri karena kurang hati-hati. Tapi dokter bilang anaknya sangat sehat. Tentu saja ini bukan salah sisi kami. Itu semua salah wanita bodoh itu. Dia tidak punya inisiatif sama sekali ya. Dia bahkan tidak tahu caranya mengupas jeruk agar rasa haus kami bisa hilang. Ada begitu banyak sutra putih ini. Tidak terlihat ya. Lihat, istri macam apa yang dinikahi Ayan. Bahkan dia tidak tahu cara berbakti kepada kedua mertuanya. Maafkan saya akan mengupasnya sampai bersih lagi. Ibu, apakah ibu sudah menjenguk Qingge? Mengapa harus menjenguknya? Itu pantas dia dapatkan. Dia yang menyebabkan Sisi mengalami kecelakaan. Sudah berapa kali ibu bilang kepadamu, wanita itu, dilihat dari tampangnya, sudah jelas bukan orang baik. Ibu menyuruhmu bercerai darinya, tapi kamu tidak mau dengar. Sudah. Saya akan pergi menjenguknya. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Ada apa ini? Dia tidak pernah begini. Anda keluarga dari Yu Qingge? 1 jam yang lalu dia sudah pergi. Pergi? Pergi dariku, kemana lagi dia bisa pergi? Cing Cing, ibu mohon padamu, jangan pergi ya. Jika kau melangkah keluar dari rumah ini, keluarga Yu akan menganggap tidak punya anak perempuan sepertimu. Di mana dia sekarang? Cepat beritahu aku. Dia tidak memberitahu siapapun. Kau gila ya? Halo, pengguna yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Ayan, ini pertama kalinya kau tidak mengangkat teleponku. Yu Qingge, apa sebenarnya yang sudah kau lakukan? Halo, ada apa? Tuan, sudah ditemukan. Bicara. Nyonya pergi naik taksi. Saya sudah kirim rekaman pengawasnya kepada Anda.
Ayan, bagaimana kalau kita merajut sarung tangan untuk bayi bersama? Kau dengar tidak, taksi di sana mengalami kecelakaan. Tabrakannya sangat parah. Badan mobilnya sampai terpotong dua. Kalau begitu, penumpang itu... Sepertinya dia seorang wanita pelukis. Di mana kejadiannya? Tepat di depan sana. Tuan, Anda tidak boleh masuk. Biarkan saya melihatnya. Biarkan saja saya melihatnya. Anda tidak boleh masuk. Anda Saya tidak hanya boleh masuk. melihat sebentar. Jangan masuk. Biarkan saya lewat. Biarkan saya lewat. Anda Saya tidak hanya boleh ingin masuk. melihatnya sebentar saja. Apa Anda anggota keluarga? Tolong konfirmasi identitas korban yang meninggal. Aku akan bercerai darimu dan memberikan posisi istrimu kepadanya. Pasti itu bukan kamu. Aku hanya menginginkan anak yang ada di perutku. Pasti bukan. Tanganku sudah tidak bisa melukis. Lagi, kalau melukis satu kali lagi, tanganku akan benar-benar... Orang yang melukis pasti punya luka di tangan. Ya? Ya. Tolong bantu Siksi untuk yang terakhir kalinya. Mau ya? Siksi sudah hamil. Dia tidak boleh menyentuh cat. Tapi aku juga hamil. Yukinge. Yukinge, cepat bangun sekarang. Aku belum mengizinkanmu mati. Yukinge, bangun sekarang. Selesaikan lukisanmu. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Cepat melukis. Anakmu cepat atau lambat tidak akan selamat. Aku belum mengizinkanmu mati. Cepat melukislah. Siapa yang mengizinkanmu pergi dariku begitu saja? Melukis sekarang. Zhou Shengyan. Yukinge, bangun sekarang. Lepaskan Yukinge. Anda anggota keluarga? Syukurlah bukan. Yukinge, di mana sebenarnya kamu? Zhou Shengyan si munafik itu. Kenapa dia bisa melakukan ini padamu? Mulut laki-laki, setan yang menipu. Sudahlah. Aku hanya marah. Aku sangat jengkel. Aku sungguh baik-baik saja. Sudahlah, biarkan saja mereka membusuk. Kita akan hidup lebih baik dari mereka. Banyak pria di dunia ini. Lihat, yang di depan itu sangat menarik. Bahu lebar, pinggang ramping, kaki panjang. Dia pasti jauh lebih baik daripada Zogou, kan? Terlihat akrab. Seperti pernah bertemu di suatu tempat yang sangat akrab. Sudahlah, aku tidak memikirkan apapun sekarang. Aku hanya ingin hidup dengan baik. Ayo pergi. Kenapa kamu berjalan secepat itu? Ponselku hilang. Berhenti. Dasar pencuri, berhenti sekarang. Ini ponselmu? Itu dia. Dia tampan. Ketampanannya sangat sempurna. Cingge, ada apa denganmu? Cingge. Nona Yu mengalami keguguran berulang kali, sehingga tubuhnya sangat lemah. Tangan kanannya terlalu sering dipakai, meskipun operasinya berhasil, aktivitas sehari-hari akan sedikit terbatas. Yukinge, apa yang kamu alami selama beberapa tahun terakhir ini? Bagaimana Zhou Shengyan menjagamu? Cingge, akhirnya kamu bangun. Terima kasih. Cingge,
Aku ingin memberitahumu, baru-baru ini aku menemukan restoran yang makanannya sangat enak. Qingge, silakan maju dan tunjukkan. Zhou Shengyan, bagaimana kamu tega menyakiti Yu Qingge yang begitu luar biasa? Kamu tidak pantas memilikinya. Sudah tidak sakit lagi. Zhou Shengyan, aku akan memulai hidup baru. Qingge, setelah kamu selesai menjalani operasi, aku akan mengantarmu ke Akademi Seni Rupa Kerajaan. Apakah itu seleksi dosen di Akademi Seni Rupa Kerajaan? Betul, Qingge pernah diundang menjadi dosen di sana, tapi demi pria brengsek itu, dia menundanya. Jangan-jangan, Tuan Tampan juga diundang? Aku juga dosen yang diundang. Jika kalian tidak keberatan, aku bisa membantu. Namaku Luo Xingen, teman sekelas Nona Yu dulu. Apa kamu masih mengingatnya? Tanpa persetujuanmu, aku tidak mau menyerahkanmu pada orang yang tidak dikenal. Aku agak ingat, tapi aku tidak ingat. Baiklah, aku tidak akan menggodanya lagi. Kami pernah satu tim dalam kelas sketsa. Aku mengenalnya. Aku kira kamu sudah melupakanku. Aku ingat. Nomor teleponmu dan orang tuamu ada padaku. Sebaiknya kamu jangan punya niat buruk. Selain itu, pacarku adalah seorang polisi. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, kan? Aku bersumpah, aku Luo Xingen. Pasti akan menjaga Yu Qingge dengan baik. Kalau tidak, biarlah aku kena musibah yang buruk. Seumur hidupku, hanya mencintai Yu Qingge, membiarkanmu berkarya dengan tenang, tidak membiarkanmu merasa tidak nyaman sedikit pun. Cukup. Cukup. Terlalu sering mendengar janji, ketulusan akan terasa palsu. Ini adalah hal yang paling penting bagiku. Setelah kalian benar-benar mempercayaiku, baru bisa kembalikan padaku. Aku mempercayaimu, Luo Xingen. Yu Qingge, kau pantas mendapatkan rasa hormat dari semua orang dan diperlakukan secara tulus. Kau adalah yang terbaik di dunia seni bolai. Apa aku benar-benar yang terbaik? Lalu mengapa Zhou Shengyan memilih Zong Qianqian lagi dan lagi? Apakah aku benar-benar hebat? Lalu mengapa Zhou Shengyan memilih Zong Qianqian berulang kali? Qingge, Sisi adakan pameran seni pertamanya. Dia masih kekurangan satu lukisan. Dia sudah bilang, ini yang terakhir kali. Shixi buru-buru. Selesaikan melukis, lalu kita pergi. Aku mengucapkan kata-kata yang salah, ya? Tidak. Tidak apa-apa. Hanya saja, maafkan aku.
Kalian mau berpelukan sampai kapan? Maafkan aku. Aku terlalu terburu-buru. Terima kasih. Penghiburanmu adalah dorongan terbesar bagiku. Kinga, aku serius. Ini bukan penghiburan dan dorongan. Kau adalah yang terbaik. Untuk apa aku memelihara kalian yang tidak berguna ini? Mohon maaf, Tuan. Cari dia untukku. Baik. Bisakah kau percaya padaku? Sekali saja. Yu Qingge, kau tidak akan pernah bisa meninggalkanku. Ayan, kenapa lama sekali kau baru mengangkat telepon? Bukankah ayah dan ibu menemanimu? Aku sedang sedikit sibuk. Nanti saja kita akan bicarakan hal ini lagi. Ayan, bayi ini terus menendangku. Dia pasti merindukanmu. Sudahlah. Aku ada urusan lain. Apa kau pergi mencari Yu Qingge lagi? Jika kau ikut campur lagi dalam urusanku, maka jangan pernah sekalipun kau masuk ke keluarga Zhou. Maka jangan pernah masuk ke keluarga Zhou. Halo? Halo? Exishi. Ada apa denganmu? Tidak ada apa-apa, Ayan sedang sibuk. Asal tidak ada hubungannya dengan wanita jahat, Yu Qingge itu tidak apa-apa. Yu Qingge, kenapa kamu tidak mati saja? Kenapa Zhong Qianqian masih ada di sini? Dia bilang perutnya sakit, kenapa tidak memanggil ambulans? Ayan, hari ini ulang tahunku. Kamu pernah berjanji padaku bahwa kamu akan selalu menemaniku. Apakah kamu harus mempermasalahkan Siksi sebanyak ini? Yu Qingge, kenapa kamu begitu dengki? Yu Qingge, kamu begitu bersikeras menahanku hari itu, bukankah itu karena kamu peduli padaku? Ya, peduli padaku. Kalau bukan karenamu, bunga ini hanya bisa membusuk di semak-semak yang kotor dan berlumpur, dan tidak seperti sekarang dirawat dengan hati-hati. Jadi, kamu juga berpikir ini, semua hanyalah kebetulan yang romantis dan indah, ya kan? Luo Shingen, tanganku. Dokter, Nona Yu, selamat Indra. Perasa tangan kanan Anda perlahan pulih. Terus pertahankan. Meskipun nanti Anda tidak bisa memegang kuas, hidup normal tetap tidak masalah. Beristirahatlah. bolehkah aku melihat tangan kananmu? Kau pasti akan menjadi lebih baik. Pasti. Ayah, apakah Qingge sudah pulang? Ayah, aku sudah lama mencarinya. Pergi dari sini. Jika bukan karena kamu, bagaimana mungkin putriku berada dalam kondisi yang tidak jelas keberadaannya seperti ini? Dia menikahimu selama 3 tahun. Kamu telah menyebabkannya, bahkan tidak bisa menjadi seorang ibu. Jika bukan karena kamu, dia tidak akan memutuskan hubungan dengan kami dan tidak berani kembali ke rumah ini. Zhou Shengyan, kembalikan putriku. Kembalikan putriku. Kembalikan putriku. Qingge, selamat ulang tahun. Mulai sekarang dan seterusnya, aku akan selalu menemanimu. Ayan, apakah kamu akan mencintaiku seumur hidupmu? Tentu saja. Pembohong.
pembohong, pembohong, pembohong. Jingge. Maafkan aku. Maafkan aku. Zhou Shengyan. Zhou Shengyan. Pergi, ayo bercerai. Tidak mungkin. Aku tidak akan bercerai. Ayan, tapi bagaimana dengan anak kita? Bagaimana jika dia lahir tanpa akta? Jingge sepertinya sudah membuat keputusan. Tolong penuhi keinginannya. Sudah kubilang. Jingge akan selalu menjadi Nyonya Zhou. Masalah ini, kalian tidak berhak memutuskan. Aku sudah hamil lebih dari 6 bulan. Kau masih saja memikirkan Yu Qingge. Siksi. Kenapa wajahmu jadi begini? Bayi ini sudah besar dan aku merasa tidak nyaman. Makanya jadi seperti ini. Tolong keluar sebentar. Apa yang terjadi? Mengapa wajahku alergi? Nyonya Zong, kehamilan menyebabkan hormon tubuh mengalami perubahan. Itulah sebabnya terjadi penolakan terhadap obat yang Anda suntikkan. Anda harus bersiap-siap. Aku mengerti. Ada kabar tentang Qingge? Sishi. Kenapa kamu memakai masker di rumah? Akhir-akhir ini wajahku sedikit alergi. Memakai masker untuk mengisolasinya. Ayan, ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Besok, maukah kamu menemaniku pergi ke kota Yun untuk menghadiri pameran seni? Aku agak takut. Pergilah sendiri. Tuan Muda, kami telah memeriksa tiket Nona Yu di bandara. Dia pergi kemana? Kota Yun. Cepat belikan aku tiket ke kota Yun. Tuan Muda, apakah ini waktu yang tepat untuk pergi? Cepat laksanakan. Jingge. Begitu kamu melihatku, aku pasti akan membuatmu kembali kepadaku. Kepala sekolah, tangan kanan saya mungkin tidak akan pulih untuk waktu yang lama. Jingge, apakah tangan ini tidak bisa menjadi tangan kiri emas Picasso? Ya, benar. Lagi pula Picasso, tidak hanya punya tangan kanan saja. Dua orang jenius yang datang ke sini tidak bisa pergi lagi loh. Sekarang sudah benar-benar terlambat untuk berubah pikiran. Yu Qingge, pergi adalah keputusan yang sangat tepat. Ada dunia yang lebih luas menunggumu. Guru Yu baru pertama kali mengajar, sudah sepopuler ini ya. Tidak seperti saya, anak-anak semua menjauh. Jingge, malam ini ada penilaian pameran seni MVP nasional. Sekolah merekomendasikanmu sebagai perwakilan untuk menghadiri upacara penghargaan. Dulu ada kontestan yang bernama Siksi, dia sangat hebat, hanya saja saya tidak tahu mengapa. Kemudian karya, lukisannya berubah, secara bertahap kehilangan semangatnya. Saya selalu merasa karya lukisannya sangat mirip dengan teknikmu. Mungkin saya sudah tua, salah lihat kali ya? Mantan pacar Zhou Shengyan, juga dipanggil Siksi. Mungkinkah tangan Qingge? Apakah tangan Qingge terlalu sering melukis bagi orang lain? Menjadi kelelahan berlebihan? Masalah ini aku serahkan padamu, Picasso kecilku, dan kau, anak muda.
King, jika malam ini kau butuh bantuan, aku akan berdiri teguh di sisimu. Wajahnya terlalu tampan sampai berlebihan ya. Gadis ini terlihat tidak asing. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Jangan-jangan dia itu si Anu ya, yang dari keluarga Zhou? Mengapa yang di sampingnya bukan Zhou Shengyan ya? Ini dia, kau tidak tahu. Beberapa tahun belakangan ini, Yu Qingge tidak pernah terdengar kabarnya, dan justru di samping Zhou Shengyan, sering terlihat mantan pacarnya, Zhong Qianqian. Dulu Zhou Shengyan mengadakan pesta pernikahan yang begitu mewah. Apa dia masih bisa berselingkuh? Sudah bertahun-tahun beredar di Weibo, katanya Zhou Shengyan sudah lama tidak mencintai Yu Qingge dan kembali mengejar Zhong Qianqian yang pulang ke negara ini. Beberapa waktu lalu, temanku bahkan mengambil foto Zhou Shengyan menemani Zhong Qianqian yang sedang hamil berbelanja di toko perlengkapan bayi. Ternyata kamu sudah mengalami begitu banyak hal. Menjauhlah dari sampah. Kita, King, akan berdiri di puncak tertinggi. Eksishi, tunggu aku sebentar. Ayan, kita akan segera naik ke panggung. Nanti saja pergi ya. Siapa pria itu? Mengapa dia duduk di sebelah istriku? Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semuanya telah meluangkan waktu untuk menghadiri upacara penghargaan pameran seni MVP nasional ini. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan, mari kita sambut dosen tamu dari Akademi Seni Rupa Kerajaan Yuncheng, yaitu Nona Yu, Qingge, dan Tuan Luo Xingen. Selanjutnya, saya akan mengumumkan 3 pemenang teratas dari pameran ini. Penerima hadiah ketiga adalah pria yang mengenakan pakaian hitam, yaitu Zhao Li. Penerima hadiah kedua adalah wanita yang mengenakan kemeja putih, yaitu Wang Li. Pemenang pertama adalah Nyonya Lisa, yaitu Zhao Rui. Mengapa lukisan yang diambil Zhong Qianqian tidak terlihat? Mengapa lukisan yang diambil Zhong Qianqian tidak terlihat? Bagaimana dia tega melepaskan kesempatan emas untuk terkenal ini? Setelah memenangkan penghargaan, kali ini aku akan bisa mendapatkan semua sponsor merek mewah domestik dan statusku di keluarga Zhou akan meningkat. Mengapa lukisanku tidak dipamerkan? Ayan, bukankah kamu bilang karya yang Yu Qingge lukiskan untukku itu pasti akan memenangkan penghargaan? Mengapa tidak ada di atas panggung? Terima kasih atas kehadiran Anda. Tunggu sebentar. Permisi, mengapa lukisan Nona Zhong Qianqian tidak dipamerkan? Aku harap kompetisi ini adil, jujur, dan terbuka, bukan karena seorang mentor melakukan sesuatu yang curang di belakang layar. Zhou Shengyan, kamu sungguh berpikir aku punya kemampuan untuk memanipulasi kompetisi ini? Bukankah ini selalu menjadi taktikmu? Aku bahkan menyia-nyiakan 7 tahun untuk pria sepertimu. Qingge, kamu tidak mungkin. Hanya karena tidak menyukaiku, lantas tidak membiarkan karyaku itu memenangkan penghargaan, kan? Kok dia begitu ya? Sudah aku bilang, Zhong Qianqian dan Zhou Shengyan tidak sederhana. Ini keterlaluan sekali. Tuduhan terhadap orang lain tanpa adanya bukti apapun, itu adalah fitnah. Apakah ini sikap dari orang terkaya di Lucheng? Kami semua percaya pameran seni MVP yang telah diselenggarakan selama 88 periode berturut-turut akan memberikan penilaian yang tepat kepada semua orang, bukan hanya mengandalkan mulut kalian untuk menyebarkan gosip di sini. Maaf, awalnya saya ingin membahas masalah pelanggaran ini secara pribadi dengan Nyonya Zhong.
Namun, sekarang ini, kami harus mengumumkannya kepada semua orang. Setelah dilakukan verifikasi, tidak hanya karya yang ikut serta dalam 4 periode ini, karya lukisan Nyonya Zong yang dipamerkan di tempat lain beberapa tahun terakhir juga bukan dilukis oleh dia sendiri, melainkan berasal dari tangan seorang maestro yang tidak dikenal. Zong Qianqian, pemenang 4 kali berturut-turut, ternyata melakukan pemalsuan. Itu tidak masalah. Dia benar-benar mencuri 100 lukisan dari orang yang sama dalam 4 tahun. Mencuri lukisan orang lain? Kenapa dia seperti itu? Kenapa dia tidak punya moral sama sekali? Sungguh disayangkan, kita dapat dengan mudah melihat karya-karya yang diproduksi dalam waktu singkat sangat menguras energi sang maestro sampai penyelesaian lukisan menjadi semakin rendah, terutama yang terakhir. Sentuhan akhirnya bahkan hanya menggunakan cap jari darahnya sendiri. Terutama yang terakhir, sentuhan akhirnya, bahkan sidik jari darah. Dan sidik jari darah inilah yang membawa kami menemukan pemilik 100 lukisan ini, yaitu Nona Yu Qingge. Selesai. Semuanya sudah berakhir. Ya ampun. Mengambil lukisan istrinya untuk dipamerkan oleh wanita lain, membuat tangan istrinya cacat. Orang terkaya bermain sekejam ini. Tuan Zhou, tolong jelaskan. Tuan Zhou, katakan sesuatu. Jangan ambil gambar lagi. Pergi. Jangan ambil gambar saya. Ya, ampun, kegagalan operasi plastik ya. Ayo pergi. Kekonyolan. Tidak semenarik kembang api. Ya, indah sekali. Pameran Siksi itu masih kekurangan 1 lukisan lagi. Tolong buatkan 1 lagi untuknya. Mau kan? Zhou Shengyan, biarkan aku pergi. Tidak akan pernah. Kau hanya boleh tinggal di sisiku selamanya. Menjadi Nyonya Zhouku. Menjadi pelukis bayaran Siksi. Zhou Shengyan, tanpa menjadi Nyonya Zhoumu, aku bisa hidup jauh lebih baik. Kali ini, aku akan hidup untuk Yu Qingge. Ayan, kau harus membantuku. Lepaskan. Sudah begini, kau masih hanya memikirkan dirimu sendiri. Ya, saham keluarga Zhou. Semua anjlok gara-gara kau. Ada apa ini? Kenapa kalian ribut-ribut? Jangan sampai cucu besarku terluka. Zhou Shengyan, dulu kau yang mengambil lukisan itu dari Yu Qingge untuk kuberikan. Saat ini masalah sudah terungkap, kau malah menyalahkanku. Perutku. Kalau saja bukan karena saranmu itu, bagaimana mungkin Yu Qingge pergi meninggalkanku? Mana mungkin aku jatuh cinta padamu saat itu? Cucuku yang besar, cepat, bawa Sisi ke rumah sakit. Cepat, Sisi, Siksi. Ayan, dia sibuk mengurus masalah perusahaan. Kamu jangan terlalu memikirkan hal itu. Setelah dia selesai, dia pasti akan menjengukmu. Sekarang, yang paling penting adalah memulihkan kesehatanmu. Berusahalah agar segera hamil cucu keluarga Zhou kita. Yu Qingge, kalau bukan karena kamu, bagaimana mungkin aku kehilangan anakku? Bibi, aku lelah. Taruh saja dulu, aku akan meminumnya nanti. Baik, istirahatlah yang baik. Tolong beritahu Bibi apa yang ingin kamu makan. Bibi akan membawakannya nanti. Tolong lakukan sesuatu hal untukku. Setelah selesai, aku akan memberimu sebanyak 6 miliar rupiah. Terima kasih, sudah lama tidak bermain, jadi aku sudah canggung. Coba latih beberapa kali lagi, kepekaan kakimu akan kembali.
Yu Qingge, lihat siapa yang datang. Ayah, Ibu, Bagaimana? Hadiah yang kubawakan untukmu ini cukup besar kan? Zong Qianqian, apa sebenarnya yang kau inginkan? Aku memberimu waktu setengah hari. Setelah lewat setengah hari, jika kau tidak segera kembali ke kota Hucheng, tunggulah untuk mengurus jenazah orang tuamu. Halo. Luo Xinggen, aku harus pulang. Ayah dan ibu berada di tangan Zong Qianqian. Ya, pesan tiket pesawat. Serahkan padaku. Jangan takut. Aku akan segera mengatur pesawat. Baik, Tuan Muda. Helikopter akan mendarat di lapangan sekolah dalam waktu 15 menit. Apakah tugas kakak sudah selesai? Menurut informasi dari Nyonya, Tuan Muda tertua sedang menemani Nyonya Muda. Tertua kembali ke kota Hucheng untuk berbulan madu. Tolong hubungi kakakku. Minta dia untuk menyelidiki seseorang. Setelah ditemukan, berikan alamatnya padaku. Baik, Tuan Muda. Nyonya memintaku untuk menyampaikan pesan ini. Semoga sukses dalam mengejar istrimu. Hentikan. Berhenti di sana. Bagaimana kau bisa menemukanku? Bukankah seharusnya kau masih di pesawat? Zong Qianqian, aku datang lepaskan ayah dan ibuku. Kau sudah diusir dari keluarga Yu. Masih peduli dengan dua orang tua yang tak berguna ini? Jaga bicaramu. Jika Zhou Shengqian tahu penampilanmu yang seperti ini, apa dia masih akan mencintaimu? Kau berani menyebut Ayan? Kalau bukan karenamu, bagaimana mungkin anak kami tidak selamat? Wajahku, reputasiku, karierku, anakku, bahkan Ayan, semua dihancurkan olehmu. Semua sudah kau hancurkan. Siapa sebenarnya yang menghancurkan dirimu? Kau sendiri tahu apa yang terjadi. Katakanlah, apa yang harus kulakukan agar kau mau melepaskan ayah dan ibuku? Aku ingin kau melumpuhkan tangan yang sering kau gunakan untuk melukis itu. Lalu buatlah pernyataan bahwa kau melakukannya demi Ayan, dan kau menyerahkan lukisan itu kepadaku dengan penuh sukarela. Tangan kananku sudah lama sebelum pergi ke kota Yun. Saat aku melukis untukmu itu sudah lumpuh. Bukankah kau masih punya tangan kiri? Ambil ini. Cepat lakukan. Hentikan. Kenapa kau datang? Qingge, kau baik-baik saja? Zong Qianqian, sejak kapan engkau menjadi sedendam ini? Cepat lepaskan dia. Bagaimana kau bisa mengatakan itu padaku? Yu Qingge, sejak kapan kau menjadi selebay ini? Sekarang kau bahkan tidak mau melukis untuk Sixi. Kalian berdua memang sangat cocok. Sepertinya Dewa Jodoh telah menemukan pasangan yang sungguh tepat. Qingge, dengarkan penjelasanku. Bukankah kau hanya ingin menghancurkanku? Aku serahkan diriku padamu. Jangan. Apa kalian baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Sudah terjadi masalah sebesar ini, kenapa kamu tidak pulang ke rumah? Apakah kamu tahu betapa khawatir ayah dan ibu? Urus wanitamu. Hati-hati. Ayan, tolong aku. Ayan. Padahal kamu tidak perlu terluka separah ini. Dokter sudah bilang, jika pergelangan tanganmu terluka lagi, kamu bahkan tidak akan bisa mengurus dirimu sendiri dalam keseharian. Aku ini berkulit tebal dan tahan banting. Luka sekecil ini bukan masalah. Pameran Sixi masih kekurangan satu lukisan. Tolong buatkan satu lagi untuknya. Lukisan.
Tapi tanganmu masih harus melukis. Bagaimana? Urusan yang kuserahkan pada kakakmu, ini pasti aman. Agar kau bisa berlagak sebagai pahlawan penyelamat, aku sengaja menyuruh mereka menunggu sampai sekarang, baru bertindak. Kakak, aku ada urusan sebentar, ku tutup dulu ya. Benarkah, pahlawan? Jingge, aku tidak akan pernah membiarkanmu meninggalkanku. Terdakwa Zhong Qiangqian terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana penculikan, dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun, dan denda sebesar 20 juta rupiah, serta pencabutan hak politiknya selama 3 tahun. Sidang ditunda. Tuan Zhou, dahulu Anda pernah mengatakan Nona Zhong Qiangqian adalah seniman yang luar biasa, namun kini terungkap bahwa itu palsu. Apa tanggapan Anda? Tuan Zhou, apakah penculikan yang dilakukan Nona Zhong Qiangqian terhadap orang tua, istri pertama Anda, atas perintah Anda? Istriku selalu Yu Qingge dan tidak akan pernah berubah. Sedangkan Zhong Qiangqian, dia hanyalah teman yang dititipkan orang tuaku untuk kujaga. Urusannya nanti. Zhou Shenyan, kau benar-benar kejam. Tak heran Yu Qingge tak menginginkanmu. Qingge, ikut aku pulang. Aku akan memanggil dokter terbaik untuk merawatmu. Pergelangan tangannya sudah pernah lumpuh karenamu sekali. Apakah kau ingin melumpuhkannya lagi? Kau. Zhou Shengyun, kau ingat saat terakhir kau bilang membawaku untuk pemulihan yang baik? Apa yang terjadi setelah itu? Maafkan aku janji, hal itu tidak akan terjadi lagi. Kau tidak merasa bosan mengucapkan semua kata-kata itu, tetapi aku sudah benar-benar bosan mendengarnya. Sejak aku hamil pertama kali, kapan kau tidak mengatakan hal seperti ini? Saat itu ibuku yang memaksaku, jika bukan karena dia mengancam untuk berbuat nekat. Lalu, obat yang mengakhiri kehamilan, itu kau yang mengaturnya, bukan? Bagaimana kau tahu? Bagaimana kamu tahu? Uang badan. Hentikan. Qingge, kamu masih peduli padaku benar? Aku tahu itu. Tanganmu itu seharusnya dipakai untuk melukis, tidak boleh terpengaruh hanya karena orang yang tidak penting. Qingge, dulu pandanganmu selalu tertuju padaku. Tenang saja, aku akan menjaganya dengan baik. Nanti aku akan menemanimu melukis. Kenapa sekarang kamu tidak bisa melihatku lagi? Aci, Anda benar-benar harus membantuku. Aku di sini selalu diganggu orang setiap hari. Semua ini gara-gara wanita keji Yu Qingge itu. Sishi, jangan khawatir, aku pasti akan membantumu. Jelas-jelas, Ayan sudah berjanji menikahiku, tapi dia malah mati-matian mempertahankan posisi Nyonya Zhou. Itu masih bukan masalah. Dia juga merayu seorang pria, lalu kembali dan menuduhku mencuri lukisannya. Sisi, jangan menangis. Aku pasti akan membuatnya kehilangan segalanya untuk membalaskan dendamu. Yu Qingge, aku tidak akan membiarkanmu tenang. Nyonya Yu Qingge, Bapak Luo Xing'an, sebagai pemenang terbaik penghargaan Jinhua ke-19, apa yang ingin kalian sampaikan? Yu Qingge, kau merebut suami orang, menyebabkan orang keguguran, mencuri lukisan orang. Hari ini aku akan membongkar kejahatanmu di hadapan media. Bukankah Yu Qingge adalah istri sah Zhou Shengyan? Bodoh ini datang dari mana? Dia ini Baici, yang dulu selalu mengikuti Zhong Qiangqian dan menjilatnya. Dia pasti datang untuk membela Zhong Qiangqian. Tapi dia tidak boleh memutarbalikkan fakta, kan? Bukankah yang merebut suami orang, menyebabkan orang keguguran, dan mencuri lukisan adalah Zhong Qiangqian? Dia sudah dipenjara. Apa yang kalian tahu? Zhou Shengyan sudah melamar Sisi sejak lama. Dialah Yu Qingge, yang merupakan perusak rumah tangga orang. Tangan kanan Yu Qingge sudah lama tidak berfungsi. Bagaimana mungkin dia bisa melukis karya agung?
Diam. Istriku selalu Kingge, bukan sembarang orang yang tidak jelas bisa menggantikannya. Belum bercerai dengan Zhou Shengyan, sudah terang-terangan bermesraan dengan pria lain. Wanita tanpa moral seperti ini, bagaimana mungkin bisa melukis dengan baik? Pasti pria di sebelahnya yang melukis untuknya. Luo Xingen, cepat menyingkir dari dekat Kingge. Jika kamu tidak tahu diri, bagaimana Kingge bisa difitnah? Kau. Tidak apa-apa, biar aku yang melakukannya. Zhou Shengyan, justru kamu yang tidak tahu diri kan? Dulu, demi Zhong Qianqian, kamu menamparku, merebut lukisanku, dan mencelakai bayi kami. Mengapa kamu tidak ingat kalau kamu adalah suamiku? Sekarang kita sudah bercerai, tapi kamu malah menganggap dirimu sebagai suamiku. Tidak mungkin. Kapan kita bercerai? Surat cerai ada di tanganku, apa yang kamu pura-purakan? Paket Anda. Banyak terima kasih. Yu Qingge, kamu sudah menerima surat cerainya kan? Nah ini jangan lagi mencoba mendekati putraku. Kami keluarga Zhou, malu karena pernah punya menantu sepertimu. Dan lagi, tolong sampaikan ini kepada ibumu. Aku, Yu Qingge, merasa malu memiliki suami seperti dirimu. Untuk kalian, keluarga Zhou mulai sekarang menjauhlah sejauh mungkin dariku. Jangan pernah mencoba mengejarku lagi. Dan untukmu, makanlah yang enak. Wajah operasi plastik Zhong Qianqian sudah rusak, masih saja kamu berkorban demi dia? Tidak, bukan. Jangan buru-buru menyangkal, aku akan memperdengarkanmu sesuatu yang bagus. Si bodoh Baichi itu, aku menyuruhnya menculik Yu Qingge dan memotretnya. Dia bilang kepadaku bahwa dia hanya mencintaiku dan tidak bisa bermesraan dengan wanita lain. Dia benar-benar sakit jiwa, ya. Melihat wajahnya saja sudah menjijikan. Tangan kiriku adalah bukti terbaik bahwa aku pantas mendapatkan penghargaan. Qingge. Aku menemukan tempat yang bagus untuk mencari inspirasi. Nanti kita lihat siapa yang paling lambat menggambar, dia yang akan traktir makan. Baiklah. Halo. Tuan Muda, pengadilan datang untuk menyita aset. Katanya ada yang melaporkan perusahaan terlibat dalam pemalsuan karya seni untuk mencari keuntungan besar. Tuan dan Nyonya ditangkap karena menolak bekerja sama. Hubungi pengacara dulu. Aku akan segera ke sana. Luo Xingen, apa kau yang melakukan ini? Zhou Shengyan, kalau mau gila, jangan di sini. Tidak ada yang mau meladenimu di sini. Kalau bukan kau yang melaporkannya, mengapa perusahaanku bisa disita? Zhou Shengyan, lepaskan aku. Kau tidak apa-apa? Untung tidak rusak. Ini untukmu. Ini kan kau masih menyimpannya? Karena ini adalah kenangan paling berharga bagiku. Qingge. Qingge.
Halo, nomor yang Anda hubungi saat ini tidak dijawab. Silakan coba lagi nanti. Apakah ini hukuman? Tanganku tidak bisa melukis lagi. Sekali lagi melukis, semuanya usai. Jangan berbuat bodoh. Sisi sudah hamil, tidak boleh menyentuh cat. Tapi aku juga hamil. Ayan. Baiklah, aku akan melukis. Itu saja. Kau sudah memaafkanku berkali-kali. Kenapa kali ini kau tidak mau memaafkanku? Apa kau akan kembali kepadaku? Asalkan Luo Xingyan lenyap. Zhou Shengyan, mengenai laporan tentang pemalsuan karya senimu, tolong ikut kami sekarang untuk melakukan kerjasama penyelidikan. Tuan Zhou, Anda menggunakan Yu Qingge untuk melakukan pemalsuan seni. Apakah itu untuk pencucian uang? Tuan Zhou, karena skandal Anda dengan Zhong Qianqian, keluarga Zhou menjadi bangkrut. Bagaimana tanggapan Anda mengenai hal ini? Tuan Zhou, Tuan Zhou, bicaralah sedikit. Tuan Zhou. Perayaan 100 tahun ini, pihak kampus mengundang kalian berdua. Sebagai perwakilan terbaik dari jurusan seni, kalian harus meluangkan waktu untuk datang ya. Baik, kepala sekolah. Yu Qingge, kau ini pembawa sial. Kenapa kau tidak mati saja? Awas. Petugas keamanan. Semua ini karena kau, keluarga Zhou menjadi bangkrut. Lepaskan aku. Anak si Shi juga hilang karena perbuatanmu. Kenapa kau begitu jahat? Cepat panggil ambulans. Turut berduka cita. Dulu, sudah kubilang jangan nikahi wanita pembawa malapetaka itu. Kau tetap tidak mau dengar. Sekarang sudah puas. Keluarga Zhou dibuat hancur dan berantakan olehnya. Ayah meninggal gara-gara kamu. Kalau bukan karena kamu, Qingge masih bersamaku. Kamu menyalahkanku? Apakah aku yang memaksamu bersama Zhong Qianqian? Sebaiknya kita segera pergi. Aze, bisakah kamu mengembalikan semua uang yang kupinjamkan padamu dulu? Minum habis ini, baru aku akan mempertimbangkannya. Uang ini sebagai hadiah kecil untukmu. Qingge, tolong aku. Semua asetku sekarang disita. Aku tidak punya uang lagi. Tidak ada yang mau meminjamkan uang padaku. Tapi pemakaman ayahku tidak bisa ditunda lagi. Aku mohon padamu. Zhou Shengyan, tahu malu sedikit dong. Dulu, saat Qingge memohon padamu untuk menyelamatkan anaknya, apakah kamu peduli? Pergi saja cari Zhong Qianqianmu itu. Aku akan mentransfer hasil penjualan lukisan ini kepadamu. Tapi aku harap masa depan kita tidak akan memiliki titik temu lagi. Sanggup? Terserah kamu saja. Kalian sudah sampai di Shiweishuan? Baru saja sampai. Ada apa? Tidak apa-apa. Ruangan VVIP, nomor 888. Ingat, makan perlahan-lahan ya. Ayo pergi. Ayah,
Ibu. Ayah, Ibu, bukankah kalian sedang melakukan perjalanan keliling dunia? Keliling dunia. Tidak ada yang lebih penting daripada urusan hidup putraku. Kau pasti Kingge ya? Kudengar kau menyelamatkan putraku. Imbalan apa yang kau inginkan? Kami keluarga Luo tidak punya banyak yang bisa diberikan padamu. Bibi, saya tidak butuh imbalan. Bagaimana kalau kuberikan saja si bodoh jangkung ini padamu? Putraku tidak punya kelebihan lain, tapi wajah dan badannya lumayanlah. Bagaimana? Hah? Hutang nyawa tidak terbayarkan, jadi serahkan saja dirimu. Keluarga Luo bukanlah orang yang tidak tahu membalas budi. Aduh, aku buka kartu saja. Ya, putraku sudah naksir padamu sejak kuliah. Masalah ini semua anggota keluarga kami tahu. Jika kau tidak menerimanya, dia akan hidup sendirian selamanya. Ibu, tenanglah sedikit. Jangan sampai kau menakuti Kingge. Tapi saya sudah pernah menikah. Apakah itu namanya menikah? Jelas sekali, kau terperangkap di sarang serigala selama 3 tahun. Dasar wanita murahan. Dasar perempuan sialan, kau baru saja membuat keluarga Zhou hancur dan berantakan. Sekarang kau malah kembali berhubungan dengan pria lain. Akan kuhajar kau sampai mati. Kau berani memukulku. Berani-beraninya kau menindas menantuku. Memukulmu itu masih tergolong ringan. Bagus sekali. Aduh, dia memukulku, aduh. Ibu, tidak bisakah ibu berhenti membuat keributan? Saya minta maaf, saya akan segera membawanya pergi. Zhou Shengyan, jika kau tidak mengawasinya dengan baik, lain kali kau hanya bisa menjenguknya di penjara. Bagaimana mungkin? Bagaimana kau bekerja? Bagaimana kamu bekerja, ha? Maafkan saya tidak sengaja. Saya akan segera membersihkannya. Siapa yang buta? Hah? Gaun ini saya pesan khusus dari luar negeri loh. Apa kamu sanggup membayarnya? Maafkan saya. Anda tidak apa-apa, dia hanya seorang pelayan. Dengan status Anda, mengapa harus berurusan dengannya? Di ruang istirahat ada gaun cadangan, saya akan menemani Anda untuk menggantinya ya. Sudah, tidak ada urusanmu lagi di sini. Cepat obati lukamu. Jingge, masa depanmu benar-benar tidak ada lagi diriku. Mengapa orang ini terlihat begitu akrab? Sudahlah, jika perlu susah payah dipikirkan, itu jelas bukanlah hal yang penting.